Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah The Gromis yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau berusia 35 tahun, yaitu ketika 5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai seorang Rasul. Peristiwa ini terjadi pada saat proses renovasi Ka'bah, yaitu pada saat pemindahan Hajar Aswad. Suatu hari terjadi peristiwa yang langka, yaitu sebuah banjir besar membasahi kota Mekah. Banjir besar turun melalui bukit-bukit di sekitar kota Mekah. Kemudian air bah turun menggenangi kota. Tidak hanya rumah-rumah penduduk yang terendam oleh banjir, tapi juga kebun dan Ka'bah pun ikut terendam air bah. Pada saat itu terjadi kerusakan yang sangat parah. Hingga akhirnya para pemimpin kabilah sepakat untuk melakukan renovasi Ka'bah. Dan Muhammad di sini berperan penting dalam renovasi Ka'bah. Tidak hanya berperan dalam renovasi dari awal sampai akhir, tapi juga pada satu peristiwa penting, yaitu pada saat menyelesaikan pertikaian pemindahan Hajar Aswad. Singkat cerita, pada saat itu renovasi Ka'bah dimulai dari pemindahan patung-patung berhala, kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, dan memugar Ka'bah dari membongkar fondasinya sampai membangunnya kembali. Tapi konflik terjadi ketika mereka memutuskan siapa yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya di salah satu sudut Ka'bah. Semua kabilah merasa paling pantas. Mereka merasa yang paling berpengaruh di kota Mekah untuk memindahkan Hajar Aswad. Hingga pertikaian terjadi, sampai 4 hari, belum ada satu keputusan pun siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya, salah seorang di antara mereka, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah, memberikan usulan. Beliau adalah salah satu orang yang dituakan di kota Mekah. Hai kaum Quraisy, hentikan perdebatan kalian. Jadikanlah orang yang pertama kali masuk ke pelataran Ka'bah untuk menjadi penengah di antara kalian. Singkat cerita, para pemimpin kabilah pun setuju untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk ke pelataran Ka'bah untuk menjadi penengah. Mereka penasaran, siapa yang akan masuk pertama kali? Hingga terlihat dari jauh, seorang menghampiri pintu. Lihat, ada orang yang datang. Siapakah itu? Dan yang datang itu tidak lain adalah Muhammad, seorang pemuda 35 tahun. Lihat siapa itu yang datang. Dia adalah Muhammad. Dia adalah seorang Al-Amin, seorang pemuda yang selama ini kita segani. Seorang pemuda yang selama ini baik kepada kita, suka menolong. Dan maka dari itu kita panggil dia sebagai seorang Al-Amin. Kami sepakat untuk menjadikan dia sebagai seorang penengah di antara kami. Semua kabilah tidak ada yang ragu untuk menjadikan Muhammad sebagai penengah, karena dia sudah terbiasa menjadi orang yang baik dan orang yang jujur di antara orang-orang Mekah. Muhammad beserta istrinya Khadijah terkenal sebagai pedagang yang tidak pernah curang, sedikit berbicara, dan ketika bercanda dia selalu mengatakan hal yang baik. Ketika Muhammad datang ke tengah-tengah mereka, ia pun bingung. Ada apa ini? Mengapa orang-orang di sini kegirangan menyambut kedatangan saya? Singkat cerita, mereka kemudian menceritakan pertikaian yang terjadi, yang sudah berlarut-larut selama 4 hari. Dan Muhammad pun setuju untuk menjadi penengah di antara mereka. Setelah berdoa, kemudian Muhammad meluruskan niatnya,
agar jangan sampai salah untuk mengambil keputusan. Hingga Muhammad mulai untuk mengambil langkah. Tolong ambilkan selembar kain. Kemudian seorang mengambilkan kain untuk Muhammad, kemudian beliau meletakkannya menggelar di tanah, kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut, kemudian beliau berkata kepada para pemimpin kabilah, setiap pemimpin kabilah silahkan kalian untuk memegang setiap ujung dari kain ini. Mari kita angkat bersama-sama Hajar Aswad ini pada tempatnya di sudut Ka'bah. Semua pemimpin kabilah pun melakukannya, kemudian akhirnya Muhammad sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu di pojok Ka'bah. Semua orang merasa senang dengan keputusan ini. Semua orang merasa senang dengan keputusan yang diambil oleh Muhammad. Pada akhirnya, konflik yang berlarut-larut pun dapat diakhiri. Muhammad memutuskan ini dengan cerdas dan bijaksana. Demikianlah kisah bagaimana seorang Muhammad muda sebelum menjadi Rasul sudah bisa menjadi penengah konflik yang terjadi di antara kaum Quraisy. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Yang pertama adalah kita luruskan niat sebelum mengambil keputusan, agar setiap keputusan kita ambil menjadi berkah untuk kita semua. Kemudian yang kedua, kunci untuk menyelesaikan sebuah permasalahan adalah akhlak dan moral. Muhammad yang sedari lama sudah dikenal sebagai seorang Al-Amin akan semakin mudah untuk dipercaya oleh para kaum Quraisy untuk menyelesaikan sebuah konflik. Sehingga beliau pantas sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin kita semua yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.